Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Saya bareng sama Pak Tito dan saya habis razia dan saya menemukan masalah setelah razia. Wah, abis razia berapi-api. Tenang Pak, ini masalah buat saya. Karena kan dari beberapa video kemarin kita bahas bahwa kita mulai memasuki fase di mana teman-teman investor berdatangan. Betul. Terus saya razia dan saya menemukan masalah ini. Saya menemukan satu channel yang ini luar biasa sekali. Bapak silahkan nih, ini saya scrollnya main cepet aja. Set, Bapak cari mana yang profit coba. Udah banyak nih saya scroll nih. Berapa puluh nih? Banyak kan? Cuma satu, sisanya nggak ada. Dan ini setelah saya cek datanya 64 kali consecutive loss. Terus kenapa masalah ya? Kan nggak ada subscribernya. Nggak ada subscriber emang. Tapi kan nggak seharusnya masih ada teman-teman analis yang membuat analisanya kayak gini gitu Pak. Betul. Ya dong, kita udah sampai di fase ini loh. Gini ya, kalau saya sih gini Bel. Kok Bapak nggak kaget sih lihat orang kayak gini? Enggak. 64 loh Pak. Gimana ya? Kita gini, kalau kita balik ke fasenya udah masuk fase investor. Kenapa dia reaksi saya pertama lebih ke toh nggak ada subscribernya, apa yang perlu dikhawatirin, lebih ke situ. Oke. Dalam artian itu nggak membahayakan investor. Oke. Yang kedua, kita bikin aplikasi dengan segala peraturannya. Kita bisa membantu orang untuk jadi lebih disiplin. Tapi tetap aja ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak bisa ubah. Satu, pola pikir. Ya. Ya kan? Pola pikir yang bolak-balik kita bilang jangan memihak arah, jangan ngelawan tren, dan ini jangan. Kalau itu tetap nggak mau dirubah, itu udah bukan PR kita gitu loh. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Kedua, ada satu kebiasaan yang kita nggak bisa paksa ubah. Oke, kalau kebiasaan menganalisa, kebiasaan pakai TPSL, kebiasaan tidak berintervensi, kita bisa paksa dalam aplikasi kita. Iya. Kebiasaan untuk ngeliatin chart. Ya. Gimana cara maksanya? Benar. Benar dong. Ya, udah nggak bisa sih. Nggak bisa, handphone dia, laptop dia. Mau diomelin gimana juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap ada ya sebagian kecil yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Dan itu cuma dirinya sendiri yang nggak mengerti gimana cara ngerubahnya ya. Cuman mungkin nggak bisa diantisipasi lagi gitu untuk teman-teman yang kayak gini gitu. Kita cuma bisa ngomong. Kita cuma bisa ngomong bahwa, dan itu udah berkali-kali kita ngomong sebenarnya. Apapun medianya, apapun caranya, tapi kalau pola pikirnya nggak mau dirubah, pendekatannya ataupun kebiasaannya nggak mau dirubah, hasilnya akan tetap sama. Ya. Gitu loh. Ya. Tapi mungkin ya. Ini kan yang saya temuin data yang paling bikin saya kaget sebenarnya. 64 kali consecutive loss. Tapi sebenarnya kan ada juga nih misalnya channel-channel lain yang Bapak sekarang ngomong yang ini nggak ada subscribernya. Iya. Ada loh yang ada subscribernya sebenarnya. Simpelnya gini deh. Untuk kalau saya balik lagi ya, saya ngomong dari sisi investor aja. Oke. Nah, saya ngomong dari sisi investor. Kalau saya berdiri sebagai investor, saya akan menghindari tipe channel yang seperti tadi. Iya, saya juga sih. Langsung. Takut ya kan, otomatis. Toh itu nggak ada subscribernya. Iya benar. Ya kan, saya juga nggak tahu itu berapa bulan consecutive loss. Iya. Tapi kenapa itu wajib dihindarin? Dan karena siapapun juga yang pernah trading tahu dampak negatifnya ataupun akibat fatalnya di saat kita terlalu memihak arah. Tadi saya lihat di situ arahnya sell terus. Buy terus dia. Benar. Artinya siapapun yang terlalu memihak arah pasti hasilnya hancur. Iya. Karena cukup ketemu satu kondisi market yang dia bergeraknya one way, tren besar, dia pasti habis. Iya. Gitu loh. Ya. Gini teman-teman, atau siapapun ini yang pemilik channel ya. Saya coba bisa ngomong gini lah. Iya, kita punya kepuasan tersendiri memang saat kita merasa bisa menganalisa arahnya, bisa memprediksi. Gitu kan, kita merasa lebih pinter sedikit lah dibanding orang lain. Kan apalagi kita laki-laki gitu ya. Laki-laki benar. Laki-laki gengsinya lebih tinggi. Yang akan berakibat kita tuh lebih suka di saat kita
tahu, kita bilang ini harganya mau naik, ini harganya mau turun, dan ini beneran naik ataupun turun. Ini sampai batas ini sampai batas itu, dan itu beneran terjadi harganya. Itu ada titik kepuasan tersendiri. Ya kan? Tapi yang satu hal yang mesti kita sama-sama ingat adalah pada akhirnya siapapun kita, yang paling kita butuhin adalah duit, uang. Pasti. Gitu loh. Jadi buat apa kita menuhin kepuasan batin, kepuasan pribadi demi, kelihatan bener, kelihatan pinter. Tapi nggak menjadikan uang. Benar. Buat apa benar? Betul kan? Sementara saya dari awal pertama kali kita mulai aktif di YouTube, kita ngomong saya memilih menjadi orang bodoh. Yang seakan-akan saya nggak tahu arah. Sehingga saya nggak pernah mau memihak buy ataupun sell. Saya nggak pernah memihak market naik ataupun turun. Nggak apa-apa, saya kelihatan bodoh. Bahkan dalam gaya trading saya kelihatan saya ada buy ada sell di atas. Orang bilang paling ini orang nggak bisa analisa apa? Katanya jago. Katanya trading for living. Ditanya mau naik apa turun aja bilang nggak tahu. Iya kali ya. Dan berkali-kali saya bilang, saya nggak peduli. Iya benar. Saya memihak pada uang. Yang penting duitnya banyakan saya kan saya bilang. Gitu loh. Pada akhirnya mungkin boleh kita bilang 90% masalah dalam hidup terjadi gara-gara uang. Bener gak sih? Benar. Jadi mungkin itu kalimat terakhir yang bisa saya ucapin untuk merubah mindsetnya itu. Kalau itu juga nggak bisa dilakuin, tetap juga pokoknya saya udah yakin ini turun. Kemanapun juga marketnya sell terus. Ya udah. Itu artinya bukan memihak pada uang. Biarpun faktanya mungkin kita semua yang terlibat dalam semua ini, yang menonton dan semuanya, padahal kepentingannya uang. Betul. Dan asal kita tahu, kita sama-sama tahu bahkan saya yakin, dalam kehidupan nyata, begitu banyak orang yang nggak pinter. Banyak. Secara IQ mereka nggak pinter. Tapi mereka bisa menjalankan pola kerja ataupun sistem kerja sebagaimana semestinya. Hasilnya mereka jadi jauh lebih kaya. Banyak. Dibanding orang yang sok pinter. Banyak banget. Banyak juga gitu yang sok pinter kecemplung. Jadi kita sama-sama belajar dalam kehidupan tuh intinya bukan soal sok pinter. Tapi intinya adalah siapa yang menghasilkan uang lebih banyak, dia akan lebih dianggap lebih pinter. Benar. Setuju. Gitu loh. Iya. Itu udah cara terakhir saya deh. Itu udah ultimate, Pak. Iya. Masih nggak sadar juga, masih nggak mau ngerubah juga kebiasaannya, tetap maunya ngeliatin chart terus, naik lagi sell, naik lagi sell. Mau ada aplikasi kayak pun juga nggak akan guna, nggak ada yang berubah dari cara tradingnya. Hanya demi kata-kata bener kan turun. Hanya demi itu kan sebenarnya. Demi itu. Ngomongnya ke siapa sih? Kan gitu. Ke memuaskan hati sendiri aja sebenarnya. Betul. Itu ini contoh tipe analis pertama yang akan dari awal langsung saya hindarin pasti. Di saat saya ngelihat, wah ini mah sama kayak saya trading dulu kan gitu ya. Iya. Tapi nggak mungkin cuman kayak gini dong yang dihindarin sebenarnya. Itu yang paling mudah untuk dihindarin. Yang paling mudah dulu. Jelas kalau itu. Ya kan? Karena kita ngelihat sell lagi terus aja. Atau buy lagi. Dan itu udah ada dalam portofolionya. Gitu kan. Consecutive loss sebanyak apapun dia nggak peduli. Yang bahkan saya mikir, apa sih tujuannya pakai aplikasi TF? Gitu kan? Itu bener loh, bikin bingung. Kenapa gitu? Sementara tipe kedua yang akan saya hindarin, tapi terus terang dihindarinnya agak susah ya. Dalam artian bisa di awal, bisa jadi telat kita. Bisa di awal dalam artian kalau itu sudah pernah tertera dalam portofolionya. Contoh, yang saya maksud adalah kita menghindari analis-analis yang tukang revenge. Jelas. Ya kan? Jelas. Tukang revenge di sini kan susah nih indikasinya nih. Ya kan, ini revenge atau bukan sih kan gitu ya. Iya. Dari kacamata siapa dulu nih? Betul. Ya kan? Dan itu tertera atau enggak dalam portofolionya, karena ada juga analis yang portofolionya udah bagus. Portofolio udah bagus. Tapi yang namanya tekanan ataupun beban psikologi, kena mental bahasa gampangnya kan. Paling gampang. Yang namanya kena mental kan kita nggak pernah tahu kapan ya. Entah itu faktor dari internal dari kita sendiri, atau lagi ada faktor eksternal, ribut sama pacar, ribut sama warga, apapun. Intinya yang bikin itu jadi nggak tenang. Gitu goyang kan? Pokoknya. Goyang. Nah, itu bisa mengakibatkan revenge, gitu kan? Ini kalau itu udah pernah tertera ada dalam portofolionya, kita bisa hindarin di awal.
Ya. Tapi kalau portofolionya tadinya bagus dan tiba-tiba kok ada yang aneh ya? Ya. Ya hindarin aja sekalian. Gitu kan, berarti ini orang lagi revenge. Ciri-cirinya apa? Ya. Gitu kan? Oke. Gimana tuh? Nah kalau gimananya kita tanya balik ke teman-teman kita. Nah, oke. Iya kan? Kita tanya balik ke teman-teman kita dong, paling gampang. Ciri-ciri kita waktu revenge apa sih? Jangan bilang perasaannya gundah gulana, kita nggak bisa lihat kalau itu. Iya, Iya kan? Iya, benar. Jelas saat kita revenge itu yang paling tertera, ya kan, adalah kita agresif. Iya. Agresif terlihat dari mana? Iya. Gitu kan? Kalau dalam tradingan kita terlihat dari mana? Oke. Kita tanya balik teman-teman kita yang dulunya sama-sama tukang revenge. Di saat kita loss besar, di saat kita mulai revenge, di saat hati membara, Ya. bener nggak kita login lebih sering? Benar, saya bantu. Bener nggak kita ngelihat chart lebih sering? Itu dulu. Benar pasti. Iya kan? Benar pasti. Hasilnya apa sih dari kita ngelihat chart lebih sering? Pengen masuk posisi lebih sering. Saat kita pengen masuk ke posisi lebih sering, Oh ya. yang tertera dalam chart, yang tertera dalam account trading kita ataupun di aplikasi TF, Iya. apa akhirnya? Ya. Karena cuman keinginan ngelihat chart tadi, pengennya ini, pengennya itu. Betul. Akhirnya dalam jangka waktu yang berdekatan, Iya. durasinya nih berdekatan, Benar. selalu ada posisi yang sama. Ya. Ya. Dia kayak pelari pokoknya pengen cepet. Betul. Kita punya posisi sell, naik, sell lagi, naik, sell lagi. Yang tadi saya nggak sempat lihat waktunya. Ya. Tapi kalau sampai durasi waktunya jeda sekian menit sell lagi, jeda sekian menit sell lagi, Jelas banget. jeda sekian jam sell lagi. Jelas banget. Udahlah memihak. Dan dari jeda waktunya kelihatan banget itu chart diliatin terus. Mau ngapain sih ngobrol sama chart? Gitu kan? Benar. Dan kita sama-sama tahu gitu loh, di saat kita ngeliatin chart terus, itu yang bikin kita ngerasa, ini kali momennya. Itu yang bikin kita masuk terus-terusan gitu loh. Benar. Ya kan? Dengan jeda waktu yang pendek. Iya. Jadi kalau mau tahu orang ini lagi revenge apa enggak, lihat aja jeda waktunya. Iya. Lihat posisinya searah atau enggak dengan posisi yang baru loss. Iya. Contoh tadi sell lagi, atau buy lagi. Iya. Oke, posisinya searah. Iya. Yang kedua, jeda waktunya pendek. Semakin pendek jeda waktunya, semakin mengartikan dia melototin chart. Tongkrongin chart, ngobrol sama chart, curhat sama chart. Nah itu sudah tidak wajar. Udah ya agak-agak kan? Iya udah tidak wajar itu, udah nggak mungkin. Benar kan? Iya. Dan itu akan sangat-sangat jelas akhirnya impact-nya adalah posisinya berdekatan. Benar. Semakin berdekatan posisinya dan semakin banyak yang udah loss. Betul. Dan loss ini menumpuk kan rasanya semakin gimana gitu ya. Betul. Pak? Semakin pengen menaklukkan padahal hancur. Betul. Apalagi kalau sampai contoh lah misalkan normalnya saya SL 50 pips. Jadi contoh ya. Iya. Normal saya SL 50 pips, lalu 50 pips lagi. Iya. Tiba-tiba posisi berikutnya dengan jeda waktu yang pendek, yang berdekatan. SL saya berubah jadi 100 pips. Berubah lagi 150 pips. Berubah. Wah, semakin digedein tapi semakin dikejar gitu loh harganya. Tujuannya kan membalikkan keadaan sebetulnya. Iya. Gitu kan? Loss berapa kali dengan harapan sekali profit kembali normal. Betul. Dan itu udah sangat jelas ciri-ciri orang revenge. Gitu loh. Ini tipe analis yang andaikan saya ketemunya di tengah sekalipun, maksudnya portofolio dia udah bagus sekalipun, tiba-tiba dia melakukan indikasi itu, akan saya hindarin. Iya. Hindarin di sini cuma tinggal opsi. Iya. Opsi pertama wait and see. Ya. Ya kan wait and see dalam artian, ayo udah saya unsubscribe aja dulu, tapi saya pantau. Ya kayak kemarin ya. Ya kayak kemarin. Siapa tahu dia kembali ke jalan yang benar. Ya gitu kan. siapa tahu masih Siapa ada tahu harapan. dia cuma lagi ada faktor X lah kan gitu kan. Benar. Atau yang kedua, kalau nggak mau ambil pusing ya udah langsung aja unsubscribe. Iya lepas aja udah. Gitu. Dan seperti yang kita bilang kemarin, pilihan analis banyak. Banyak sih. Banyak banget. Gitu loh. Banyak. Ya biarpun yang gini-gini kadang-kadang bikin saya gitu. Masih ada aja ya. Iya, ya nggak tahu lah. Kita ngomong-ngomong gimana lagi ya. Maksudnya ini lagi-lagi kan kena dengan omongan yang kita bisa mewujudkan mimpi apapun, mereka sendiri nggak akan ngancurin. Benar. Mereka sendiri nggak akan bikin subscriber lari kalau begitu caranya. Dalam sekejap. Iya. Tapi Pak ya, sebenarnya ada langkah buat ini nggak? Sebelum ya kita anggaplah mereka mungkin lagi dalam kondisi pengen lari-larian tadi ya, buka chart. Anggap nih
anggap salah satu teman atau siapapun yang melakukan itu one day pengen kayaknya harus ada cara yang harus saya benahin deh. Bener. Sekarang Bill bilang kan pengen lari-larian ya. Semangatnya kita mau lari, ya. Semangatnya kita mau lari. Ingatlah satu hal. Kita butuh pemanasan. Itu dia. Kita butuh stretching kan gitu kan. Itu dia. Kalau enggak nih juga kaki sakit semua, badan sakit semua. Gitu. Yang saya Dalam artian. setuju. Dalam artian gini. Sebagus apapun portofolio kita, Iya. sehebat apapun kita udah merasa diri kita sekarang, Iya. seconfident apapun kita merasa diri kita sekarang, Benar. tetap ingat fondasi awal. Iya. Hitung resiko. Di depan. Dan Iya. gini gantian saya pinjem deh. boleh. Gantian. Terlalu. Ini Pak. Saya lupa caranya. Kalau udah dipinjem, saya langsung tahu arahnya kemana. Oke. Untuk terakhir kalinya saya ngajarin. Untuk para analis, teman-teman analis. Oke. Tadi saya bilang, mau kita udah ngerasanya sejago apapun, seconfident apapun, portofolio kita sebagus apapun, level kita setinggi apapun, subscriber kita sebanyak apapun, jangan pernah lupain hal yang paling basic. Ya. Malah ini menjadi fondasi paling penting, yaitu hitung resiko di awal. Hitung resiko di awal di sini. Oke, maksudnya adalah contoh. Kita sama-sama tahu di setiap channel kalian masing-masing di sisi analis ada yang namanya average profit kan? Ada. Oke, dalam artian rata-rata profitnya. Dari average profit yang tertera, contoh misalkan average profit saya 1.000 biar gampang ya hitungnya. 1.000. Itu berarti kan bisa kita bilang kita cuma punya jatah loss. Jatah loss saya sebesar segini nih. Harusnya segitu. Gitu loh. Iya. Kalau mau aman, kalau mau investor pada nggak lari. Iya. Gitu loh. Yang berarti sekarang kan kita harus hitung sejak awal. Saya punya analisa apa sekarang? Oke, contohlah, wah kita ngeliatin pagi-pagi ngeliatin market semangat 45 nih. Pasti. Ya, atau kayak kemarin mau non farm payroll kita buru-buru semangat 45. Ya. Tiba-tiba kita ngeliat, oh ada di gold, ada di pound sterling, ada di euro, ada di USD JPY, ada di GBP JPY, ada di euro JPY, ada di Aussie, dan seterusnya. Satu-satu tuh. Iya kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah pas nih. Kita melihat 7. Oke. 7 kita, wah bisa masuk semua nih posisi ini. Ini. Gitu kan? Ini. Sering kali berhubung kita ngerasa udah portofolio kita bagus, subscriber udah banyak, toh saya selama ini fine-fine aja. Iya. Ya kan? Wah udah nganalisa aja, main langsung masukin semuanya. Ya kan? Yang di sini buy, di sini sell, misalkan saya contoh ya. Di sini buy, ya dan seterusnya lah. Anggaplah ini buy sell. Gitu kan? Udah, saya enak jidat aja ini masukin buy, sell. Yang seharusnya kita lakuin adalah tulis dulu kayak saya nih. Oke. Tulis dulu kayak saya. Oke, saya punya posisi XAU akan buy, di sterling saya akan sell, di euro saya akan buy dan seterusnya. Yang wajib paling harus kita tulis adalah SL-nya masing-masing berapa. Ya. Kan gitu. Benar. Misalkan di sini SL saya 200 pips, di sini 100 pips, di sini 100 pips, di sini 50 pips, di sini 100. Iya. Udah, totalin sekarang semuanya. Ini kan 300, 400, 500, 600, 700, 750. Iya. Gitu kan? Harus dihitung. Iya, harus dihitung. Iya. Oke, berarti hari ini kalau saya masukin semuanya bersamaan, dan kalau kena stop loss semua, jangan pernah mikir nggak mungkin kena stop loss semua. Benar. Saya harus siap stop loss 750. Berarti saya akan hari ini doang. Hari ini doang. SL saya sebesar 750 pips. Iya. Kan gitu. Iya. Benar. Oke, hari pertama ceritanya udah selesai. Udah selesai, ada yang profit, ada yang loss. Ceritanya kita posisi udah lagi loss minus 500. Ya kan? Iya. Berarti kan jatah kita cuma tinggal 500 lagi. 500. Bener dong? Iya. Jangan besokannya membabi buta lagi. Diulang tuh sama dia 77-nya. Wah, membabi buta besokannya lihat lagi. Oh ya, ada XAU lagi. Udah kayak paketan nih semuanya. Di-list. Ya kan, GJ dan seterusnya sampai 7. Iya. Oh ya, yang di sini SL-nya lagi dimasukin 200, 100. Kali ini digedein malahan 200.
biar nggak kena SL. Ya, tapi Iya kan? bedanya hari kedua dia mikir hari ini kayaknya profit deh. Iya, justru makanya tadi saya bilang biar nggak kena SL. Iya kan, saya masukin kayaknya semua 200. Iya, iya, iya. Ini kan artinya nggak dipikir nih semua kalau sampai SL 200, 100. Iya. Berapa sekarang loss-nya? Iya, udah habis dah. Gitu loh. Benar. Dengan pemikiran yang nggak mungkin lah semuanya kena SL. Iya. Kan gitu. Benar. Andaikan tiba-tiba di sini minus 1.000 aja deh. Iya. Berarti kan total udah minus 1.500. 1.500. Udah melebihi rata-rata Melebihi. profit bulanan. Iya. Sudah tidak wajar. Betul. Iya, Iya kan? Dan itu kan satu hal yang kita bisa hitung duluan di depan. Iya. Bukannya lihat chart masukin. Tahu-tahu punya posisi 12. Punya posisi 14. Iya, Saya iya, banyak banget lihat analis yang sekali masukin posisi gold, buy lagi. Sell langsung masukin 2. Satu pair aja dimasukin 2. Oh, oke. Dan tradingnya di 10 pair. Berarti total 20. Iya. Iya. Itu kan berarti nggak dipikir nih kalau loss semua berapa. Iya. Benar kan? Iya, benar. Masih juga beranggapan selalu nggak mungkin lah loss semua. Masa iya saya seapes itu? Iya kalian seapes itu. Kita kalau trading itu seapes itu. Bahkan kalau bahasa keren zaman sekarang kan hari apes nggak ada yang tahu. Jangan sampai subscriber udah banyak. Iya. Ya kan contoh kayak sekarang ada yang subscriber sudah sampai 400-an. Iya. Ada 400-an itu udah berapa puluh juta per bulan. banyak. Kan gitu. Banyak. Mau kehilangan sekian puluh juta dalam sekejap. Sekian puluh juta yang kalian terima itu udah rutin. Mungkin teman-teman masih mikirnya nggak mungkin lah langsung hilang. Siapa bilang? Nggak lihat yang sebelum-sebelumnya. Iya. Sekali hilang. Dan jangan salah, kami dari tim TF nggak segan-segan untuk telepon semua subscriber untuk bilang, Pak, unsubscribe. Iya, benar. Yang artinya income kalian yang udah rutin dalam sekejap bisa hilang. Dan itu ya Pak, mungkin biar sama-sama ngerimain aja nih. Waktu udah ngerasain income yang rutin, tiba-tiba itu nggak ada, rasanya pedas. Iya. Mungkin angka puluhan juta nggak berasa, tunggu nanti sampai ratusan juta deh. Kayak gitu ya. Itu udah ngelebihin gaji manajer, udah ngelebihin gaji direktur. Iya, benar. Tiba-tiba hilang semua, serasa kena PHK kan. Iya, benar. Tapi sebenarnya ya Pak, mungkin nggak sih kayaknya gini mesti diatur. Diatur gimana? Ya supaya terkontrol. Mau kita ngatur gimana ya? Udah dibilang kan kalau misalkan urusan yang mindset kita nggak bisa atur. Iya. Paling Saya kasih umpan aja dulu. paling mentok kita bisa bikin sistem. Waduh, Iya. agak panjang gitu. Iya, kayaknya udah mesti diatur. Setuju. Iya dong. Tugas kita kan membentengi. Betul. Benar dong. Fasenya udah investor. Teman-teman investor udah berkumpul dan udah banyak. Betul. Mesti kita bentengin lagi dong yang begini-begini. Betul. Setuju nih teman-teman. Biar analis minoritas doang ya. Yang benar-benar minoritas yang benar-benar nuai hasil segede-gedenya. Toh win-win solution. Yang susah diatur ya, I'm sorry goodbye. Ya sudah. Yang bisa akhirnya membuang mimpinya masing-masing ya siapa? Mereka juga kan. Mereka juga. Tahu saya cara ngaturnya. Oke. Terus saya realisasiin. Gitu ya teman-teman. So it's now or never and change your life. Bye.